Saya akan membacakan sedikit CV dari Ibu Devi. Ya, Ibu Devi Rahmawati merupakan analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda Kota Yogyakarta. Dan unit kerjanya adalah di BPKAD Kota Yogyakarta. Oke, baik, kita langsung saja. Saya berikan waktu 30 menit untuk Ibu Devi. Kepada Ibu Devi, saya silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah banyak yang dipaparkan oleh Prof. Mardiasmo, Pak Aan, sudah banyak sharing. Saya hanya pelengkap penderita ini. Iya, baik, mengenai bagaimana kita menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan good governance, ini memang merupakan PR bersama kita, apalagi kita di pemerintahan dengan menghadapi masa pandemi COVID-19 ini memang banyak tantangan. Bagaimana teman-teman inspektorat mengawal pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh teman-teman mungkin di gugus tugas atau mungkin di tim pelaksana gugus tugas, terus bagaimana kita tetap menjalankan pemerintahan ini, apalagi sekarang sudah mulai istilahnya untuk pertanggungjawaban APBD, ini sudah waktunya untuk segera ditetapkan, kita juga sudah harus nyusun RKPD, KUAPPAS untuk 2021 juga tetap harus berjalan. Nah ini semuanya tetap harus perlu sinergi dari semua pihak di SKPD. Jadi memang PR kita seperti yang disampaikan Prof. Mardiasmo tadi, memang ada triple helix. Bagaimana pemerintah itu bisa menggandeng korporasi, baik perbankan maupun perusahaan maupun perguruan tinggi untuk bisa bekerja bersama untuk mengatasi kondisi yang ada. Nah, ini nanti bagaimana caranya kita di pemerintahan bisa menjalankan itu semua dengan efektif, efisien, dan transparan yang disampaikan Pak Aan tadi. Memang salah satu indikator pemerintahan yang bisa istilahnya dinilai adalah transparansi yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, untuk materi kali ini mungkin sedikit bisa kita diskusikan gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan e-governance. Bagaimana kita mendampingi masyarakat dengan cara efektif, efisien, dan transparan. Seperti itu. Baik, yang pertama, apa sih itu e-governance gitu ya Bapak Ibu? E-governance ini sebenarnya sudah diamanatkan di PP 58 yang sudah dirubah dengan PP 12 tahun 2019, bahwa ada 6 area perubahan di sana. Salah satunya adalah e-governance. Terus e-governance ini juga dilandasi sejak tahun 2008 dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik yang ini tadi disampaikan oleh Pak Aan tentang indeks transparansi daerah. Bagaimana masyarakat bisa mudah mengakses apa sih yang dilakukan pemerintah, berapa sih anggarannya, apa saja sih yang dilakukan pemerintah untuk menangani atau mensejahterakan masyarakat, melakukan pelayanan. Nah itu tercover di sini. Terus selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini seperti yang disampaikan Prof. Mardiasmo tadi, perlu adanya transformasi pelayanan publik. Nah, transformasi pelayanan publik ini bagaimana caranya pemerintah di masa pandemi, di masa kita harus social distancing, kita tidak boleh mengadakan kerumunan, ini tetap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Nah, ini salah satunya dengan e-gov gitu ya. Terus selanjutnya diperkuat dengan Impres nomor 6 tahun 2011. Ini tentang kerangka kebijakan pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Selanjutnya diperkuat lagi dengan Impres nomor 3 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.
Apa itu e-governance? Jadi sebenarnya e-governance itu goals-nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat secara efektif, efisien, transparan. Dan semuanya ini adalah berbasis teknologi. Jadi bagaimana caranya pemerintah seperti yang disampaikan Prof. Mardiasmo, Pak Aan tadi, bagaimana sejak penganggaran kontribusi masyarakat itu terrekam, terdokumen. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikan atau mewujudkan apa istilahnya masukan-masukan dari masyarakat maupun dari dewan melalui pokok-pokok pikiran dewannya itu by system gitu, sehingga semuanya bisa terlacak. Sehingga kalau kita runut sejak kapan sih program kegiatan tim ini timbul, ini kita bisa lacak secara aplikasi. Nah, kita akan sedikit berdiskusi di sana. Selanjutnya mungkin kita juga sering apa istilahnya mendengar e-government sama e-governance itu bedanya di sebelah mana sih gitu ya. Nah, kalau e-governance itu sebenarnya kita hanya apa istilahnya mewujudkan pelayanan kita, mewujudkan apa istilahnya apa yang sudah kita lakukan itu dalam bentuk sistem. Jadi hanya one way. Apa yang dilakukan pemerintah itu disistemkan, hanya seperti itu. Sedangkan kalau e-governance ini lebih ke bidireksional. Ada dua arah antara masyarakat, antara korporasi, perguruan tinggi dengan pemerintahan, sehingga ada imbal balik di antara kalau tadi Prof. Mardiasmo menyebutnya adalah triple helix. Kalau di tempat kami, kalau sedikit boleh kami share, itu di pemerintah Kota Yogyakarta ada sistem gandeng gendong. Gandeng gendong itu kita menggandeng perguruan tinggi, masyarakat, dan korporasi maupun perbankan ini untuk bisa menggandeng dan menggendong gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan bagaimana praktek yang ada di pemerintahan. Selanjutnya untuk e-governance itu tadi, ini merupakan pemanfaatan teknologi yang mengatur jalannya pemerintahan dan ini perlu diatur dalam bentuk regulasi. Jadi tidak hanya kita membuat aplikasi, kita jalankan, tapi bagaimana aplikasi tersebut itu sesuai dengan peraturan. Gitu ya. Sesuai dengan peraturan, dan apa yang kita lakukan itu juga dipayungi oleh peraturan kepala daerah atau mungkin keputusan kepala daerah, sehingga apa istilahnya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan on the track walaupun kita by aplikasi seperti itu. Terus yang perlu kita tekankan dalam e-governance ini ada 3 hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah hukum, peraturan, dan regulasinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam e-governance ini kita tidak hanya membuat aplikasi dijalankan di entry, laporannya selesai sudah, tapi bagaimana ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Seperti itu. Nah, ada 8 manfaat dari e-governance. Yang pertama ini adalah meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan sama pemerintah maupun dunia usaha. Tadi disebutkan adalah triple helix. Kalau tempat kami, kita menyebutnya adalah gandeng gendong. Jadi ada 5K gitu ya, kita dengan pemerintahan, masyarakat, korporasi, perguruan tinggi, dan perbankan. Terus selanjutnya e-governance ini juga menghemat anggaran. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ini sudah, saya yakin di pemerintah kabupaten kota ini sudah membuat aplikasi yang mungkin sudah diintegrasikan gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat menghemat anggaran. Jadi salah satu contoh kalau di tempat kami kalau surat menyurat itu sudah menggunakan e-office. Jadi e-office itu sudah paperless gitu ya, paperless, dan apa istilahnya kita juga sudah bisa menelusur apakah surat atau misalnya kita membuat undangan tersebut sudah sampai ke penerima, ke SKPD yang bersangkutan, didispo kepada siapa, bagaimana tindak lanjutnya itu kita bisa menelusur di sana. Nah, kita bisa bayangkan dengan adanya penghematan anggaran ini misalnya hanya untuk surat menyurat saja, berapa sih kertas yang bisa dihemat, berapa sih tinta yang bisa dihemat, begitu juga dengan aplikasi untuk non tunai gitu ya Bapak Ibu. Non tunai ini kita selama ini belanja gitu ya masih menggunakan ketemu langsung kayak gitu.
terus apa istilahnya kita kalau untuk pendapatan kita harus masih mencetak apa istilahnya tiket atau apa, kalau semuanya sudah by system gitu ya, by system ini sudah merupakan penghematan sendiri bagi pemerintahan. Terus selanjutnya untuk e-governance, manfaat yang ketiga ini adalah meningkatkan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini jelas apa yang kita lakukan baik oleh sejak apa istilahnya penganggaran, terus pada waktu pelaksanaan sampai pertanggungjawaban ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini yang jelas harus bisa ditelusur. Nah, ini PR kita bersama, bagaimana caranya sejak penganggaran ini semua sudah nyambung. Seperti yang disampaikan Pak Aan tadi, ini cascading-nya harus runut, sehingga kalau tadi sekilas saya singgung ada yang menanyakan apakah LAKIP ini merupakan indikator roda pemerintahan itu berjalan dengan baik. Bisa dikatakan ya, karena kalau di LAKIP ini bisa bisa disebutkan bahwasanya ini menilai sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai ke pertanggungjawaban apakah sudah nyambung atau belum. Nah, ini bisa merupakan salah satu indikator apakah LAKIP yang dinilai baik itu sudah dikatakan pemerintahan itu sudah berjalan dengan baik juga. Terus selanjutnya untuk e-governance yang keempat, ini mampu menyediakan kemudahan bagi pelaku bisnis. Jadi bagaimana pelaku-pelaku bisnis ini misalnya untuk izin usahanya, mau pengen investasi ke suatu daerah. Nah, ini bagaimana mereka bisa memperoleh informasi yang di-share oleh pemerintah, ini istilahnya potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanismenya mereka mengajukan izin. Nah, ini bisa diaplikasikan melalui e-governance tersebut. Selanjutnya, ini e-governance juga mampu meningkatkan hubungan baik. Nah, ini ya antara lembaga pusat dan daerah. Ini jelas salah satu implementasinya. Bapak Ibu, ini merupakan PR kita bersama untuk implementasi Permen 70 2019 tentang SIPD. Jadi ini memang rohnya dari SIPD ini adalah memudahkan konsolidasi laporan dari pusat dan semua daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk e-governance yang nanti akan kita jalankan bersama. Terus untuk selanjutnya, ini e-governance ini juga mampu mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Demokrasi yang lebih baik di sini ada partisipasi masyarakat, partisipasi dari perguruan tinggi, dari korporasi. Ini mampu mereka istilahnya memberikan usul, memberikan masukan kepada masyarakat apa sih yang perlu diperbaiki dari pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan. Terus selanjutnya, e-governance ini juga mampu menciptakan pemerintahan yang terbuka, kreatif. Kita dituntut untuk inovasi gitu ya. Makanya dari pemerintah pusat, dari Bappenas atau mungkin dari kementerian yang lain, ini mesti setiap tahun melakukan lomba inovasi daerah, gitu ya. Inovasi daerah. Nah, ini bagaimana caranya kita berlomba-lomba memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan efektif, efisien, dan yang jelas masyarakat itu mudah untuk mengakses apa yang mereka butuhkan. Gitu. Yang terakhir ini dari manfaat e-governance, ini adalah mampu mempercepat pertukaran dan penyebaran data dan informasi. Nah, ini memang dituntut dalam PPID atau pejabat pengelola informasi daerah, ini memang masing-masing daerah dituntut ada PPID. Jadi di masing-masing SKPD ini diharapkan ada admin yang mengkolek data apa sih yang harus di-share ke masyarakat, dan ini memang harus dipublish melalui web. Jadi kalau mungkin di Bapak Ibu, kebetulan di sini banyak teman-teman inspektorat, nah ini sebenarnya Bapak Ibu mau bisa melakukan review itu tidak harus datang ke SKPD yang bersangkutan, tapi cukup by sistem. Buka aplikasi, misalnya pengen review RKA gitu ya, silahkan membuka aplikasi RKA entah melalui SIMDA, entah melalui SIPKD, atau mungkin aplikasi yang dibangun di Kabupaten Bapak Ibu, ini melalui aplikasi yang sudah ada. Jadi tidak harus datang ke lokasi, ke BPKAD, minta RKA yang istilahnya setumpuk, itu nggak perlu, tapi bisa by system. Nah, nanti dilihat di sana kira-kira apa sih yang istilahnya belum sesuai. Nah, nanti baru kita minta
hard copy-nya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu manfaat e-governance. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita bicara masalah e-governance, ini memang e-government itu merupakan bagian dari e-governance gitu ya. Nah, di sana bagaimana kita mengembangkan aplikasi yang ada, ini yang jelas tahap-tahapannya adalah pertama persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Biasanya saya yakin di daerah Bapak Ibu ini aplikasi sudah banyak sekali, tapi mungkin PR-nya adalah apakah sudah terintegrasi atau belum, seperti itu. Jadi kalau yang belum terintegrasi, nanti mungkin bisa langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut supaya bisa istilahnya nyambung antara perencanaan dari program kegiatan, output dan target outputnya, bagaimana berapa biayanya, terus sampai ke pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Saya yakin kalau untuk tahapan-tahapan seperti ini tidak perlu saya sampaikan detail karena saya yakin di Kabupaten Bapak Ibu sudah melaksanakan hal tersebut. Nah, bagaimana strategi mencapai tujuan EGAF gitu ya Bapak Ibu. EGAF ini biasanya kita membangun aplikasi, biayanya banyak gitu, kita menggandeng pihak ketiga, tapi kadang-kadang ada aplikasi yang nggak jalan gitu ya. Ini sebenarnya boleh dikatakan salah satu merupakan kerugian daerah karena aplikasi dibangun dengan biaya mahal tapi tidak tidak dipakai. Nah ini untuk mencapai atau bisa mengimplementasikan hal tersebut, ini yang pertama yang harus kita siapkan adalah apakah aplikasi tersebut ini sudah sesuai dengan peraturan. Yang pertama itu tadi sudah sesuai peraturan, terus proses bisnisnya seperti apa? Gitu. Kalau sudah sesuai peraturan, proses bisnis yang ada di pemerintahan untuk aplikasi yang akan kita bangun, itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita membangun aplikasi, ini pelayanannya bisa handal gitu ya. Sudah bisa aplikatif, langsung bisa diimplementasikan. Terus yang kedua, ini menata sistem dan proses kerja. Jadi ketika aplikasi sudah dibangun sesuai peraturan, proses bisnisnya sudah oke, di trial gitu bisa jalan gitu ya. Bagaimana kita membiasakan user gitu ya, terutama SDM di pemerintahan ini untuk bisa menggunakan aplikasi yang sudah kita bangun. Nah ini mestinya perlu ada bintek di sana, ada pendampingan kayak gitu. Nah ini mestinya ada koordinator di masing-masing SKPD agar aplikasi yang akan kita aplikasikan itu bisa benar-benar dilaksanakan. Dan mestinya di sana ada payung hukumnya, apakah mengharuskan suatu istilahnya kita harus menggunakan SIMDA, kita harus menggunakan SIPKD. Nah, kalau satu contoh yang kita hadapi bersama ada Permendagri 70. Nah, itu adalah payung hukum ketika kita melaksanakan aplikasi SIPD, ini payungnya adalah Permendagri 70 tentang SIPD. Selanjutnya tentang strategi pencapaian ini perlu kita meningkatkan peran serta dunia usaha. Peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri. Nah, ini memang ketika kita mau membangun aplikasi, sedangkan pengembang atau istilahnya dunia usaha yang bergerak di bidang teknologi ini tidak mendukung, ya sama saja. Jadi memang kita perlu dalam pemerintahan itu banyak memerlukan programmer-programmer yang handal. Ketika kita tidak bisa menggandeng pihak ketiga dalam membangun aplikasi yang kita butuhkan. Jadi kalau boleh sedikit kami cerita, di pemerintahan kami, di pemerintah Kota Yogyakarta, kita punya programmer-programmer yang kita istilahnya kita hire untuk membangun aplikasi yang nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa kita tampilkan sebentar, itu untuk JSS, Jogja Smart Service gitu ya. Di sana banyak sekali aplikasi, mungkin lebih dari 40 aplikasi yang sudah kita integrasikan di sana. Selanjutnya, dalam strategi pencapaian EGAF ini adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita memerlukan SDM yang siap untuk menggunakan aplikasi yang kita bangun.
Jadi jangan sampai aplikasinya bagus, sudah sesuai aturan, tapi kalau tidak dipakai sama saja gitu. Terus bagaimana aplikasi tersebut juga bisa terukur gitu ya, sistematik dan tahapan-tahapannya ini sudah bisa sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan. Nah, ini yang biasanya menjadi hambatan kita bersama Bapak Ibu dalam pengembangan e-gov. Ini yang pertama adalah hambatannya biasanya dari sisi SDM. SDM-nya biasanya ada keluhan, sudah banyak yang tua gitu ya, sudah banyak yang berumur, kurang familiar dengan teknologi misalnya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya merupakan tantangan bagi kita, bagaimana yang biasanya Bapak Ibu yang sudah relatif senior ini sudah zona nyaman, biasanya udah seperti ini kok, kayak gitu. Ini nggak mau berubah gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya mereka tetap istilahnya nggak mau menggunakan aplikasi yang kita bangun atau yang harus kita terapkan misalnya. Nah, ini misalnya kayak di tempat kami, contoh real yang di awal-awal banyak hambatan di sisi SDM itu adalah untuk e-kinerja. Jadi di tempat kami ini adalah semacam ada SKP online, Bapak Ibu, SKP online yang setiap hari itu apapun yang kita lakukan harus kita entry melalui aplikasi e-kinerja. Jadi kita dalam satu hari itu melakukan apa, berapa lama, ini harus di-entry by aplikasi. Nah, ini untuk mengukur kinerja apa istilahnya pegawai yang bersangkutan itu seperti apa. Jangan sampai mereka hanya 705 itu jam 7 absen, tengahnya bolong atau kosong, nanti absen lagi jam 5. Seperti itu. Jadi ini memang diverifikasi langsung oleh atasan. Nah, ini pada awal-awal penerapan banyak sekali pegawai yang belum bisa mengentry. Dalam artian entah nggak bisa ngentry, entah nggak mau ngentry, bahkan ada yang minta tolong temennya untuk ngentryin. Nah, kayak gini. Ini adalah hambatan-hambatan contoh real di pemerintahan ketika kita mau mengubah mindset dan mengubah kebiasaan mereka untuk menerapkan e-gov. Nah, ini dari sisi SDM. Terus yang kedua dari infrastruktur. Nah, dari infrastruktur ini bagaimana pasar, supplier, hardware, atau provider ini perkembangannya di daerah tersebut seperti apa. Jadi kalau mungkin di daerah yang kota-kota besar gitu ya, itu nggak masalah dengan infrastruktur seperti ini. Tapi kalau yang agak istilahnya agak ke pedalaman, ini biasanya mengalami hambatan untuk pengadaan infrastruktur yang bersangkutan. Terus selanjutnya hambatan yang ketiga ini adalah masalah aplikasi. Tadi yang saya sampaikan, aplikasi ini mestinya sudah sesuai aturan, proses bisnisnya aplikatif gitu ya. Proses bisnisnya sudah kita istilahnya diskusikan, bisa diimplementasikan di pemerintahan, dan ini bisa membantu untuk kita melayani masyarakat. Dan yang jelas ketika kita membangun aplikasi tersebut harus dipayungi dengan regulasi yang ada. Nah, mungkin sedikit kami share Bapak Ibu istilahnya proses bisnis yang masalah penerapan gitu ya, salah satu penerapan e-gov di pemerintahan. Jadi di tempat kami ini ada yang disebut dengan Jogja Smart Service, Jogja Smart Service, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa mohon izin Bu Indah kita untuk mempresentasikan lebih detail gitu ya. Woi, bodoh nih. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ya yang kami sampaikan? Belum. Baik, bisa sudah bisa melihat ya? Ya, bisa. Oke. Sudah? Ya, sudah Bu. Iya. Jadi salah satu contoh implementasi yang ada di pemerintahan, kebetulan saya dari pemerintah Kota Yogyakarta, kita punya akun dari
yang kita sebut dengan Sakuntala atau Jogja Smart Service. Di sini banyak sekali pelayanan yang sudah kita bangun untuk melayani masyarakat. Yang pertama dari kegawat daruratan, ini baik gawat daruratan ini untuk kecelakaan, ini melalui Y118, terus untuk kebakaran, kekerasan, maupun penyelamatan. Ini biasanya leading sektornya ada di BPBD. Terus selanjutnya untuk informasi dan pengaduan, ini kita punya layanan pengaduan UPI, Bapak Ibu. UPI ini adalah unit pelayanan informasi dan keluhan. Ini bagaimana masyarakat bisa mengadukan semua masalah yang berkaitan dengan SKPD di pemerintah Kota Yogyakarta, dan ini harus maksimal dilayani 2x24 jam. Jadi ini dipantau langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota. Di sini misalnya ada masyarakat yang mengetahui salah satu area jalannya ada yang bocor, ada yang lubang kayak gitu. Ini mereka langsung memfoto, ada identitasnya, ini harus ditindaklanjuti oleh Dinas PU maksimal 2x24 jam, misalnya seperti itu. Terus masalah PPID, tadi saya sampaikan masing-masing SKPD harus mempunyai pejabat, gitu ya, seperti itu. Nah, yang untuk internal pegawai, tadi sekilas saya sampaikan, ini ada aplikasi e-kinerja yang tadi banyak mendapat istilahnya hambatan dari sisi SDM. Ini masing-masing pegawai, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, target dalam 1 bulan ini adalah 7.200 menit. Nah, dalam 1 hari dia udah ngapain saja, berapa jam, dan ini diverifikasi langsung oleh atasan. Nah, ini misalnya hari ini saya dari pagi sampai siang mengikuti webinar ini. Nah, ini nanti diverifikasi oleh atasan. Nah, ini masing-masing pegawai, ada 2, Bapak Ibu, di sini ada umum dan jabatan. Jadi kalau yang umum ini misalnya rapat-rapat, olahraga, kalau untuk yang jabatan ini sesuai dengan tugas pokok fungsi. Kebetulan saya AKPD ya, sesuai tupoksi saya di PMK 37 misalnya, seperti itu. Nah, ini untuk aplikasi e-kinerja. Terus selanjutnya e-office tadi yang saya sampaikan masalah surat menyurat. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu, kita punya aplikasi e-sakip. Nah, tadi untuk indeks transparansi seperti yang disampaikan Pak Aan, Prof. Mardiasmo, bagaimana kita bisa membuat aplikasi yang secara apa istilahnya, sejak perencanaan, penganggaran, sampai ke pertanggungjawaban itu bisa ditelusur. Apakah sudah nyambung atau belum? Nah, ini bahan evaluasi atau review dari teman-teman inspektorat. Nah, di sini kita bisa melihat, kita sudah mempunyai aplikasi SIM Musrenbang. Di sini jadi sejak Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, sampai Musrenbang Kota ini terdokumentasi di sini, Bapak Ibu. Terus Simpokir, nah ini pokok pikiran Dewan, ini sudah terdokumentasi sejak perencanaan. Jadi Dewan itu menghendaki ada pembangunan di mana, misalnya, atau kegiatan apa, ini sudah terdokumentasi di sini. Nah ini setelah ada Musrenbang, sudah ada Pokir dari DPRD, kita dokumentasikan di SIM perencanaan, bagaimana programnya, kegiatannya, output, target outputnya. Nah setelah itu, mulai sejak penganggaran, kita sudah menggunakan ESHBJ atau EASB. Jadi di sini ketika SKPD mau mengentri RKA, ini harus sesuai dengan ASB dan SHBJ yang sudah kita susun. Nah ini enggak dari sisi harga, tadi apakah harga itu dikatakan wajar, seperti yang Prof. Mardiasmo tadi disampaikan, kewajaran itu istilahnya bisa diukur pada waktu pengadaan, tapi juga bisa secara regulasi kita bisa mengendalikan dari SHBJ. Dan apakah jumlahnya atau kuantitasnya sesuai, itu kita bisa lihat dari ASB. Seperti itu. Nah, sudah penganggaran, kita masuk ke aplikasi SIPKD. Betul. Di tempat kami, ini menggunakan aplikasi SIPKD. Nanti untuk SIM pelaporan, ini kita menggunakan untuk mengendalikan atau mengevaluasi target fisik maupun keuangannya. Ketika mungkin fisiknya sudah mencapai 50%, keuangannya baru 10%. Ini ada kendala apa di sisi keuangan? Nah, terus misalnya keuangannya sudah banyak, tapi sisi fisiknya masih presentasinya masih sedikit. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya
dari SIM pelaporan kita bisa memonef, ini merupakan tindak lanjut dari teman-teman inspektorat, dan kita bisa menyusun LKIP. Nah, LKIP seperti yang disampaikan Pak Aan tadi memang merupakan salah satu indikator gitu ya, salah satu indikator dalam IPKD. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kembali ke materi. Itu tadi mungkin Bapak Ibu apa istilahnya sedikit sharing gitu ya, apa yang sudah disampaikan di pemerintahan, dan mungkin nanti kita banyak diskusi Mbak Indah, dan mungkin nanti ada beberapa masukan dari Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak sharing saja. Mungkin itu dulu, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Devi, terima kasih untuk paparan sharing wawasan dan informasinya. Ini langsung saya buka sesi tanya jawab ya Bu, untuk 1 sampai 2 orang, gitu ya Bu ya. Oke, ini kalau misalnya memang ada yang ingin langsung bertanya, boleh Bapak Ibu sekalian bisa raise hand. Tapi sebelumnya mungkin saya bacakan ya Bu. Ini nanti di sini ada dari Pak Yayat Hidayatullah. Pertanyaannya, bagaimana wujud e-governance dalam pemerintahan untuk menangkal tindakan KKN? Silakan Ibu Devi. Baik, terima kasih. Makasih Pak Yayat. Seperti yang saya sampaikan tadi sekilas, mungkin untuk menangkal KKN, ini sebenarnya salah satu bentuknya adalah apa istilahnya ketelusuran, dapat ditelusurnya. Jadi mungkin sedikit saya share lagi ya, ada sedikit materi tadi nyambung dengan pertanyaan pas sesi Prof. Mardiasmo mengenai mendapat WTP tadi ya. Ini kayaknya kalau nggak salah tadi juga dari Pak Yayat. Sebentar. Jadi seperti yang ditanyakan Pak Yayat, begitu juga dengan pertanyaan tadi di sesi Prof. Mardiasmo, ya, sebenarnya dalam mengaudit gitu ya, APIP atau mungkin BPK, di sini ada 5 asersi manajemen yang istilahnya dipegang gitu ya. Yang pertama adalah keberadaan atau keterjadian, yang kedua adalah kelengkapan, terus yang ketiga adalah hak dan kewajiban, yang keempat adalah penilaian dan pengukuran, dan yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Jadi yang seperti kita tahu, bagaimana menangkal KKN dan bagaimana cara kita memperoleh WTP. Nah ini sebenarnya harus sesuai dengan 5 asersi manajemen yang biasanya ini diperiksa oleh BPK. Yang pertama ini adalah keberadaan dan keterjadian. Jadi kalau misalnya ada pengadaan barang di masa pandemi COVID-19 ini, nah ini yang perlu kita cek pertama kali ada apakah benar-benar barangnya ada dan apakah pengadaan itu benar-benar terjadi, kayak gitu. Kalau memang barangnya ada, benar-benar ada pengadaan, itu asersi yang pertama mungkin sudah lolos. Terus yang kedua kita cek kelengkapannya, apakah dokumennya sudah lengkap, harganya wajar sesuai SHBJ, misalnya kalau tidak sesuai dengan SHBJ mungkin ada harga survei dengan istilahnya membandingkan dengan apa istilahnya beberapa produsen barang dan jasa. Nah ini bisa merupakan dokumen kelengkapan ketika di luar SHBJ. Terus yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Apakah pengadaan barang tersebut sudah ada berita acara ke pemerintah daerah, sehingga itu merupakan hak kita. Dan kewajiban itu apakah itu kita mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Kalau memang itu sudah ada berita acaranya, berarti itu sudah menjadi hak Pemda dan sudah menjadi BMD, dan kita sudah mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang sudah datang tersebut. Terus selanjutnya adalah penilaian dan pengukuran. Apakah harga yang dalam pengadaan barang jasa tersebut apakah wajar, kayak gitu.
Terus yang kelima, ketika ada pengadaan barang jasa tersebut, apakah tercatat oleh pengurus barang? Kalau misalnya itu pengadaannya di SKPD, mestinya dicatat oleh pengurus barang pengguna. Sudah masuk KIP belum? Nah, nanti setelah sudah masuk KIP, kita perlu memastikan apakah sudah dicatat di laporan keuangan SKPD atau belum. Nah, itu sebenarnya harapan saya sudah bisa menjawab 2 pertanyaan. Ini bagaimana menangkal KKN di masa pandemi dan tadi cara meraih WTP di sesi Prof. Mardiasmo tadi, Mbak Indah. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Yayat bisa diterima, Pak Yayat? Bisa ya? Pak Yayat dari tadi tanya terus tapi belum muncul wajahnya. Boleh juga kalau misalnya mau sharing langsung tatap wajah dengan Ibu Devi ya, Bu ya. Gitu. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan kedua. Ini dari panjang banget ini Bu Devi, dari Bapak Ari Hartono. Bagaimana kita menyikapi perkembangan e-governance terhadap regulasi yang ada, menyikapi triplehelix dengan mengembangkan integrasi pada data semua lini. Misalnya transaksi keuangan, integrasi antara sistem perbankan dengan sistem pemerintahan daerah, yang selama ini memiliki aplikasi dengan vendor yang berbeda-beda. Serta saran ke depan agar sistem big data dan satu data dapat berjalan dengan baik, sehingga data yang dimiliki oleh Pemda, Satuan Kerja, dapat diakses oleh kementerian yang membutuhkan. Silakan Ibu Devi. Baik, terima kasih. Ternyata ini saya lihat di chat pertanyaannya lumayan banyak. Tapi ini mungkin teknis ya Mbak Indah. Jadi teknis bagaimana strategi kita mengintegrasikan beberapa aplikasi yang istilahnya dari vendor yang berbeda. Sebenarnya kita bisa dengan sistem host to host. Saya memang bukan orang ahli IT gitu ya. Cuman kadang ketika ngobrol dengan teman-teman istilahnya programmer, ini bagaimana caranya kita mempunyai banyak aplikasi untuk diintegrasikan. Jadi dengan sistem import biasanya. Kalau teman-teman programmer mungkin paham gitu ya dengan sistem import. Jadi output dari salah satu aplikasi ini kita import ke aplikasi berikutnya. Jadi nyambung gitu ya. Nyambung. Jadi memang sebenarnya kalau saya katakan saya orang awam IT gitu ya, paling enak itu membangun aplikasi sendiri. Tapi karena kita sudah terlanjur mempunyai aplikasi yang banyak kayak gitu. Nah, ini bisa output dari salah satu aplikasi yang istilahnya berhubungan dengan aplikasi yang lain, ini dengan sistem import. Memang kayak gitu kelemahannya gitu ya. Kelemahannya tidak up to date secara on time, tidak real time. Jadi ada jeda 1-2 jam ketika kita melakukan import dari satu aplikasi yang kita butuhkan ke aplikasi yang lain untuk diintegrasikan seperti itu. Mungkin itu Mbak Indah. Ya, semoga tadi Pak Ari ya. Ya, Pak Ari, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Ari ya. Nanti kalau misalnya belum bisa jawab Ibu Devi gitu ya Bu. Siap. Oke. Kita kasih tambahan nih Bu untuk satu orang penanya. Dari Ibu Revnisia, mohon sharing pengalamannya tentang strategi e-governance, khususnya cashless, khusus sektor penerimaan atau PAD, pajak dan retribusi. Monggo. Oh iya. Ya. Siap. Mungkin ini nanti sekalian menjawab pertanyaan dari Bu Desi gitu ya, Kota Bandung, dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari Balikpapan. Jadi strategi untuk penerapan cashless ini memang mau nggak mau cashless tidak hanya diterapkan dalam belanja saja, tapi juga pada sisi pendapatan. Kalau belanja mungkin kita sudah enak gitu ya dengan BPD, by transfer itu masalah baik dari sisi belanja pegawai, barang jasa maupun modal. Nah, kalau belanja pegawai kita biasanya gaji sudah by transfer, belanja modal dengan belanja LS sudah ditransfer kepada pihak ketiga. Terus untuk yang barang jasa, biasanya barang jasa kita biasanya istilahnya kita biasa belanja itu kalau bahasa Jawanya teng perentil, sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit. Nah, ini bagaimana caranya kita kerjasama dengan korporasi untuk istilahnya pengadaannya itu bisa dengan sistem tagihan gitu ya. Misalnya kalau misalnya servis kendaraan di pemerintahan kan ada yang merek Yamaha, Honda, Suzuki. Nah, kita bisa kerjasama dengan pemegang merek, dengan Honda, dengan Yamaha atau Suzuki untuk
istilahnya ketika kita servis di bengkel-bengkel yang mereka tunjuk dan nanti akhir bulan atau seperti apa ada tagihan ke pemerintah sehingga kita tinggal membayarkan tagihan tersebut. Nah, ini sebenarnya juga salah satu bentuk kita mengurangi fraud dalam artian memang benar-benar tagihannya itu dari bengkel tersebut. Jadi kalau kita istilahnya servis sendiri, kadang kita misalnya ya mohon maaf kalau misalnya ada yang berniat markup kan mudah sekali, tapi ketika tagihan itu resmi dari bengkel yang bersangkutan ini akan meminimalisir kecurangan yang ada di pemerintahan. Itu untuk dari sisi belanja. Nah, kalau dari sisi pendapatan, ini biasanya kalau untuk retribusi maupun pajak gitu ya. Kalau yang di pemerintah Kota Yogyakarta, kalau boleh sedikit saya sharing, itu di JSS tadi Bapak Ibu, itu kita sudah mempunyai aplikasi ESTPD dan untuk retribusi pasar. Jadi kalau dari sisi ini dari JSS gitu ya. Sakit tadi yang sudah saya sampaikan, di sini kita punya untuk mana ya? Retribusi pasar. Jadi untuk retribusi pasar kita sudah dengan sistem QR code. Jadi masing-masing pedagang itu sudah punya barcode dan nanti untuk petugas pungut retribusi ini cukup membawa Android dan di-scan barcode-nya. Jadi semua pedagang yang ada di pasar di seluruh Kota Yogyakarta ini harus mempunyai deposit di BPD. Jadi harus mempunyai tabungan di BPD dan nanti untuk petugas retribusi pasar ini cukup men-scan barcode yang ada di masing-masing pedagang. Jadi kalau dulu mereka hanya istilahnya ada bendahara penerimaan di Dinas Pasar itu setiap hari kan menerima recehan karena memang retribusi di Kota Yogyakarta mungkin hanya 2.000, 3.000 kayak gitu, kadang uangnya receh. Itu kalau akhir hari kerja itu ngitung recehnya banyak sekali itu. Nah, ini bisa dengan sistem barcode ini istilahnya meminimalisir kesalahan hitung uang recehan tadi dan meminimalisir kecurangan juga. Terus yang kedua untuk ESPTPD. Jadi ini adalah untuk pajak, ini terutama pajak hotel, restoran, hiburan kayak gitu. Ini mereka wajib pajak yang dengan sistem self assessment ini menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan mereka membayar melalui aplikasi ini. Jadi di ESPTPD ini wajib pajak menghitung berapa pajak yang mereka harus bayar, terus mereka melaporkan melalui aplikasi yang ada di sini dan mereka membayar melalui BPD. Dan kita juga kerjasama dengan beberapa bank, misalnya dengan BRI, dengan kantor pos, dengan Gojek, kayak gitu untuk memudahkan pembayaran wajib pajak yang ada di lingkungan Kota Yogyakarta. Mungkin itu Mbak Indah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Devi. Kalau tadi itu beberapa pertanyaan gitu. Nah, mungkin Ibu Devi juga udah ada melihat ada sedikit masukan di situ dari Ibu Upi Sri Palupi ya. Jadi kalau di sini sedikit masukan untuk narasumber tentang e-government, tentang regulasi terkait e-government yang terbaru adalah Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan yang sangat signifikan diatur adalah adanya ketentuan aplikasi untuk 9 hal. Salah satunya diantaranya adalah terkait perencanaan penganggaran akan ditetapkan aplikasi generiknya. Sehingga saat ini dilarang membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut. Bagaimana Ibu Devi, bisa ditanggapi atau ini masukan? Kalau ini hanya sekedar masukan ya dari. Ya, makanya sebenarnya perkembangan regulasi ini cepat sekali Mbak Indah. Jadi seperti kita tahu biasanya kabupaten kota sudah membangun aplikasi tersendiri. Terus sekarang kita untuk pengelolaan keuangan daerah seperti kita tahu sudah ada Permendagri. Walaupun itu tadi Perpres ya. Perpres tadi istilahnya juga mengatur semuanya. Cuman kalau untuk khusus pengelolaan keuangan daerah, sekarang mau nggak mau untuk mulai perencanaan 2021 kita sudah harus menggunakan Permendagri 70 dengan SIPD. Dan ketika kemarin kita mencoba mempelajari dengan teman-teman
TIT gitu ya, teman-teman IT di sana sebenarnya kalau kita lihat ini sudah secara proses bisnis sudah sangat bagus gitu ya, secara proses bisnis sudah sangat bagus ketika semua pengelolaan keuangan maupun aset ini sudah terintegrasi di sana. Jadi kalau untuk bagian akunnya sudah sesuai dengan Permendagri 90, terus untuk bagian akun asetnya sudah sesuai dengan lampiran Permendagri 108 tentang pengelolaan aset kayak gitu. Ini sebenarnya sudah sangat bagus dan bagian akunnya pun juga sudah nyambung dengan laporan keuangan sesuai dengan Permendagri 64. Jadi memang kalau apa istilahnya untuk pengelolaan keuangan dan SIPD ini bisa jalan sebenarnya insya Allah semuanya akan bagus gitu ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya untuk pelayanan ke masyarakat, nah ini nanti sesuai kebutuhan di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini harapannya ada apa ya, bidireksional dalam artian dua arah, tidak hanya top down dari pemerintahan ke masyarakat, tapi juga ada peran serta di masyarakat untuk bisa melakukan feedback dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan. Mungkin itu. Oke, gitu Ibu Dewi? Ya. Ada yang lain? Oke, baik. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi ya, dibatasi sampai jam berapa ini Mbak Indah? Ya, juga udah lewat nih Bu. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa seperti biasa, japri ke Ibu Devi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Devi. Demikian tadi pemaparan oleh Ibu Devi pada sesi ketiga webinar pada hari ini. Terima kasih Ibu Devi untuk sharing wawasan, ilmunya juga beserta pengalamannya ya buat kita semua di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Bapak dan Ibu peserta dari webinar ini. Oke, sedikit informasi dari kami. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan materi dari sertifikat, dapat langsung menghubungi Ibu Rita. Demikian juga jika membutuhkan tema pelatihan lainnya, bisa dapat menghubungi Ibu Rita. Oke, kemudian akan ada evaluasi untuk Ibu dan Bapak sekalian, peserta webinar, dengan cara mengklik link yang akan di-share oleh panitia. Oke, baik. Tidak terasa webinar telah memasuki acara terakhir, yaitu sesi penutupan. Sebelum kita akhiri, akan ada closing remark yang berupa rangkuman-rangkuman dari awal hingga akhir yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Gama Multigroup, Bapak Dr. Andes Ibnu Gunawan MM. Kepada Bapak Ibnu, saya silakan Pak Ibnu. Baik, ya terima kasih Mbak Indah, terima kasih juga kepada Bu Devi, narasumber kita, Pak Aan kalau masih bergabung, dan juga tentunya last but not least Prof. Mardiasmo, dan juga kepada Ibu Bapak peserta. Saya lihat antusiasmenya tidak hanya dari angka yang masih bergabung sampai akhir ini ya, tadi 185 kali saya lihat, tetapi juga dari berbagai pertanyaan yang mungkin belum semuanya bisa kami jawab, karena memang topik pada hari ini barangkali sangat relevan dengan tugas harian Ibu Bapak sekalian. Tadi Prof. Mardiasmo berbicara dalam konteks yang besar, gambaran besarnya, bagaimana membangun profesionalisme sekaligus integritas dari inspektorat. Kemudian kalau Pak An tadi bagaimana menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan indikator keberhasilannya, dan tadi Bu Devi membahas khusus tentang e-governance dengan sharing praktek di pemerintah Kota Yogyakarta. Semoga itu semua bermanfaat, dan sekedar info juga mungkin salah satu mitra dalam membangun aplikasi yang digunakan oleh apakah itu Pemprov ataupun Pemkot Yogyakarta adalah salah satu anak perusahaan kami juga, yaitu Gama Tekno, yang memang sudah membangun
aplikasi Smart City di 18 kabupaten ya setahu saya. Jadi monggo kalau Ibu Bapak perlu mungkin konsultasi dulu akan seperti apa desain Smart City di kota maupun kabupaten, silakan hubungi panitia ini, nanti akan memberikan info lebih jauh tentang PT Gama Tekno. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi, antusiasme Ibu Bapak sekalian. Jangan lupa diberikan evaluasi dan juga masukan ya untuk perbaikan selanjutnya, sehingga materi yang kami berikan ini tetap relevan, bermanfaat, juga disampaikan oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya. Sekian, saya kembalikan Mbak Ida waktunya. Salam sehat dan tetap produktif untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibnu untuk closing remark-nya yang telah disampaikan buat kita semua. Perlu saya ingatkan untuk Ibu dan Bapak sekalian bisa mengklik link yang akan di-share oleh panitia. Nanti jangan lupa. Dan juga di sini saya akan share nomor telepon Ibu Rita. Dan juga nanti panitia akan mencatatnya di bagian chatting. Bisa dicatat mungkin Ibu dan Bapak nomor HP dari Ibu Rita 0811 25 90 17. Ya, mungkin panitia bisa langsung di kolom chat bisa di ya, oke. Oke, sudah? Oke, 0811 25 90 17. Ya, oke. Oke, baik. Ada tambahan sedikit dari Ibu Rita. Silakan, Ibu Rita. Kegiatan secara teknis, secara online misalkan akan membahas lebih detail materinya Pak Aan ataupun Bu Devi, nanti bisa menghubungi kami. Jadi nanti bisa seluruh SKPD dikumpulkan atau masing-masing kemudian dibahas secara detail. Itu kami bisa mengakomodirnya. Terima kasih. Oke. Oke, untuk nomor telepon berita sudah di-share di kolom chatting, juga link untuk evaluasi. Sudah? Ya, evaluasi webinar. Oke. Masih menunggu yang lain. Sudah? Baik. Sebentar, masih menunggu link yang akan di-share oleh panitia agar nantinya akan ada kesinambungan berikutnya. Ya. Oke, di sini sudah ada dari Mas Irwan Gamamuti, bisa langsung diklik Ibu Bapak sekalian, http://2 s.id dan lainnya. Oke, sudah bisa? Jadi nanti semua akan terekam di situ untuk evaluasinya. Ya, oke. Begitu para panitia? Oke, demikian tadi tahap demi tahap, paparan demi paparan, sharing demi sharing telah kita lalui bersama. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Mardiasmo, juga pada Bapak Stefanus Aan, juga terima kasih kepada Ibu Devi Rahmawati dan Bapak Ibnu Gunawan,
yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalamannya buat kita semua. Semoga bermanfaat, memberikan manfaat buat kita semua, khususnya bagi Bapak dan Ibu para peserta webinar pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta webinar, atas partisipasinya dalam webinar hari ini. Mohon maaf jika ada salah dari kami. Saya Indah Pinky beserta kru undur diri. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Pak. Link materinya, Bu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Langsung aja dari